sedikit ngeri itu ada sepotong badan dengan kaki sudah terpisah, tengkurap tepat di sini. Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Karma masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Sarwijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Ketika terjadi sebuah kecelakaan tragis sekitar tahun 2000-an silam, di mana terjadi korban kecelakaan sebanyak 12 orang siswa SMA yang saat itu hendak pergi camping. Mereka menaiki atas gerbong kereta dan kejadian naas itu terjadi saat kereta melintasi terowongan. Suatu ketika pada malam-malam ada orang yang lari-lari dan teriak-teriak minta tolong. Lalu saya samperin, ada apa Pak, ada apa? Ternyata kata si bapak itu sambil ngomongnya ketakutan, dia melihat sosok orang tinggi besar dan jari-jarinya itu sebesar pisang lah katanya. Astagfirullahaladzim. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi di program Memburu Misteri bersama saya Fadi Iskandar. Dan saya Sarwijayanto. Ya, kali ini kita sedang berada di Jalan Peledang, tepatnya di Kota Bogor. Dan di sini kita hadir untuk menguak sebuah misteri mengenai kejadian yang sempat terjadi di terowongan kereta Peledang. Seperti apa detail ceritanya dan apa saja yang ada di sini? Tentunya seperti biasa kami akan mencoba untuk menelusuri dan juga melakukan pembuktian. Mungkin yang pertama, Sar, kita bisa coba untuk nyari informasi dulu nih. Ya. Karena kan informasi yang kita dapat kayaknya sama aja nih, seperti apa yang ada di berita gitu kan. Maksudnya, udah hubungin Pak RT? Udah, berarti kita harus ke rumah Pak RT ya? Iya. Tanya aja. Misi Pak. Ya. Maaf Pak, mau nanya kalau rumah Pak RT di mana ya? Oh, kebetulan PRT-nya ada di sini. Oh, Pak RT di sini? Pas Pak. Oh iya udah. Pak RT. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Aduh, maaf Pak, lagi makan ya Pak? Hah? Oh, udah beres ya? Saya Sarah. Kita dari tim Memburu Misteri ini Pak. Ya kan kita sempat dapat laporan dari tim bahwa terowongan di sini ini banyak sekali menyimpan banyak cerita nih Pak sebenarnya. Cuman kan yang kita dapat itu sama seperti cerita-cerita yang ada di berita-berita aja sih, seperti itu. Nah, kita ingin tahu lebih detailnya aja sih gitu, Pak. Kejadiannya itu tahun 2000. Tahun 2000 itu musim liburan anak-anak sekolah. Oke. Biasa mereka kan pada camping gitu ya. Itu kebetulan mereka tuh naik di gerbongnya di atas kereta itu. Kejadiannya awal dari jembatan yang hitam. Oke, kalau misalnya ini jembatannya tepat di sini ya Pak? Sambil jalan aja. Tepatnya di sini kejadian yang paling banyak. Masuk lewat sini ya? Iya. Saya sambil lihat aja kali ya Pak. Mau ya? sambil lihat ke situ aja kali ya? Oh, ya, yuk. Pak, boleh sambil nggak, jalan dulu Boleh Pak? banget Boleh, jalannya. yuk. Kejadiannya itu kan musim liburan ya Pak? Musim liburan ya. Mereka siswa-siswa SMA ya yang mau camping di Sukabumi. Itu tepat waktunya jam 4. Saya kebetulan mau keluar rumah, itu kedengar teriak.
langsung itu kepala tuh kayak berbenturan, kayak loncat, ada yang ke depan, ada yang ke samping, bisa juga lihatnya bagaimana gitu ya. Nah itu setelah kereta lewat berserakan itu potongan-potongan tuh. Ini gue merinding ngebayangin kejadiannya sih, San. Saya auranya sih gue belum kerasa, cuman ngebayangin aja udah kayak itu. Sorry Pak, tepatnya tahun berapa itu Pak? Pas 2000 ya? Ya. Lagi musim liburan Ya, sekolah. setelah Idul Fitri itu. Musim liburan. Iya. Ya. Itu jumlah korban Korban total ada 12 berapa, yang Pak? meninggal di sini. Totalnya itu 22, sempat dilarikan ke rumah sakit, ada yang meninggal di rumah sakit, ada juga yang selamat. Yang sedikit ngeri itu ada sepotong badan dengan kaki sudah terpisah, tengkurap tepat di sini. Di bawah sini Ya, ya? di bawah situ. Hah? Itu sempat dibalikan. Heeh. Dia nanya, saya masih hidup nggak ya? Sorry, astagfirullah. Oke, badan udah pisah, Udah bisa. Dengan kaki. tapi dia masih sadar. Begitu dibalikan tengkurap, begitu dibalikan dia bertanya, saya masih hidup nggak ini? Terus semenjak itu tuh Pak, otomatis kan jadi ramai. Terowongan Pak Edang ini dibicarakan dan menjadi buah bibir juga. Betul. Dan akhirnya awal dari cerita mengenai kejadian tragis ini sampai akhirnya berkembang menjadi cerita yang, maaf nih Pak, beraura mistis. Mengenai aura mistis itu sendiri, kan Bapak RT di sini nih Pak. Betul, ya. Apakah di sini banyak warga setelah kejadian itu ada kabar apa gitu mengenai, karena setelah kejadian itu pasti ada sesuatu gitu. Kalau pembicaraan orang itu mendengar berita ada yang membeli belanja ke warung kopi dengan membayar pakai daun. Nek, Nenek mau beli apa? Nenek mau beli apa? Sebentar ya, Nek. Ini, Nek. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kebetulan kan waktu kita mau masuk tadi, ada warung mie Aceh itu dulunya warung kopi. Oke. Nah, begitu saya pagi ke situ, malam ada yang belanja, perempuan kan. Terus makan dan makan. Begitu saya terima duitnya, pergi aja dia. Begitu saya periksa lagi, daunnya kayak gitu. Itu kejadian sekali aja tuh. Kalau yang saya dengar itu keduanya ada yang jerit-jerit. Setelah itu ada apa lagi Pak? Di sini kan saya mendapatkan cerita, ya kan, cerita baik dari media cetak zaman dulu, ada beberapa dari tim kreatif juga ya, dapetin materinya, terus juga dapat cerita dari media online bahwa memang aura terowongan ini menjadi mistis karena kejadian tragis itu Pak. Lewat mana Pak kalau misalnya kita boleh tahu ke terowongannya? Ini lewat sini terus ke kanan, agak jauh dari sini. Ini mohon maaf saya tidak bisa mengantar karena kondisi saya.
saya pernah. Oh iya iya. Oh, iya. Oke nggak apa-apa. Ini warga saya Pak Mahmud ini. Oh Pak Mahmud ya? Iya. Ada Pak Mahmud juga. Oh iya oke oke. Oh udah ada di sini. Ya, assalamualaikum Halo, Pak Mahmud. Pak. Saya Sarah. Pak RT, Iya. terima kasih Pak, sekali makasih sudah ya. ditemani. Makasih ya, Pak. Terima kasih sekali nih Istirahat, selamat untuk istirahat. informasinya. Ya kan, jadi membuat kita jadi lebih positif lagi Iya. gitu. Betul. Walaupun kita sebenarnya masih penasaran sekali sih sebenarnya gitu. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak. Makasih ya, Pak ya. Sampai jumpa lagi Pak. Iya. Iya. Mari. Pak Mahmud, asli tinggal sini Pak ya? Iya, saya di seberang. Di Oh. yang tadi tempat makan. Oh, dekat-dekat Iya, situ dekat tempatnya. Sairan. Iya 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 iya. Cuman tiap Oke. hari di sini. Kalau nongkrong sama Pak Ato sama apa dulu. Oh, Oke Sering di Pak, sini. boleh saya sambil lihat ke bawah Pak? Silakan. Ditemani boleh? jalan aja boleh. ya, Pak. Silakan. Yuk, silakan Pak. Silakan. Oke Pak, kalau Ya. misalnya boleh tahu nih Pak, kan maksudnya tadi kita juga sudah dapat cerita dari Pak Pak RT RT. gitu kan, tapi saya masih penasaran gitu, kenapa kok banyak sekali orang-orang yang menceritakan ya, bahwa tempat ini tuh menjadi tempat yang dengan aura mistis gitu sih Pak. Kan kejadiannya banyak sekali ya. Lagian apa namanya? Mungkin orang yang tinggal di sini mahasiswa-mahasiswa yang biasa pulang dari Akademi Kimia Analis, dia kalau dari atas lewat ini lebih simpel dari jalannya. Sering ada yang bertanya kenapa kok lari-lari? Dapat pas kelihat itu sih ya, bukannya direkayasa memang. Sorry, berarti mahasiswa itu Iya. melihat penampakan. Masih jauh Pak terowongannya Pak? Masih di bawah sini, Mana? di bawah ke arah bawah sini, Hah? di bawah lembah ini. nih. Ini bisa kita ke situ Pak? Saya rasa nggak memungkinkan ya, terlalu ini. Kelihatan. Wah Pak. ini, wah. Ini dalam banget ya Pak ya? Dalam, kalau ke sini mah ada 20 meter lebih ke bawah. 20 meter. Kalau ke terusannya bisa ke Kali Cidepit sana. Itu guanya kalau Bapak tahu sejarahnya apa Pak? Tempat apa dulu? Guanya pernah dipakai atau enggak? Dipakai apa? Enggak, maksudnya emang dibuat buat. Iya, buat irigasi, buat itu air, Oh, pembuangan, iya, iya, saluran iya. pembuangan. Astagfirullah. Oke, Ini apa sih? tahu dari tadi udah 2 kali. Hah? Udah 2 kali. Awas Pak, hati-hati Pak. Ngeri gue. Pak, kalau misalnya pengalaman pribadi sendiri nih Pak, tentang kejadian yang ada di sini gitu. Kalau buat saya sih paling mahasiswa satu, kedua itu warga yang tulung-tulung itu, tapi saya nggak tahu pas saya bawah nggak ada orang. Itu aja, cuman aromanya memang dulu setelah kejadian ya bau amis benar ya. Iya Tikus pun banyak, Banyak. banyak tikus kan bau amis itu. Jalan ke sana ke daerah-daerah sini. Kalau pedagang-pedagang orang Ciapus kan dagangnya ke Pasar Anyar, lewat sini, pulang lewat sini, dan dia biasanya suka lewat terowongan. Cuman sekarang nggak berani, di lewat atas dia lewat warung saya itu. Nah lurus. Waktu dulu kan saya sering nongkrong di situ di pas kita turun tangga. Yang tadi turun ya Bapak tadi kan bilang juga ya Pak. Sampai jam 1 sampai jam 2 kena main gitar apa di situ. Heeh. Ya, itu ada suara apa? Yang saya samperin nggak ada. Itu sih memang nggak, kita nggak ada, cuma penasaran aja. Beneran kalau dia gue ceritain pasti bakalan percaya, ketawa lu beneran. Iya nggak? Yang tadi kita cerita di sono. Masa dia nggak percaya? Beneran, makanya lu perempuan sendiri sih, makanya nggak percaya. Iya, makanya lu ikut. Iya, makanya lo ikut. Kalian dengar nggak? Ada suara perempuan ketawa.
Ah, itu perasaan lu aja. Lu halu kali. Iya. Beneran, dengerin. Enggak, gua enggak. Ada apa-apa bener nggak? Udah ngantuk kali, udah malam gini. Ih, beneran masa sih kalian bertiga nggak denger? Ah, itu perasaan lu aja. Halu kali ya? Iya. Udah malam tuh. Kita nggak denger apa-apa bener nggak? Iya, gua Beneran kalian nggak denger? itu. Lu kenapa? Tuh. Lihat dulu itu. Apaan? Itu lihat. Itu gue. Rasa Untungnya rame-rame oh gitu Iya, ya. rasa ngeri sih enggak. Kejadian beberapa belum ada setahun lah kejadian lagi di Kereta. sini ya. Saya di situ, bos saya nggak ada apa-apa. Terus ada yang apa? Yang ada gitu, yang apa? Yang minta tolong. Pernah mendengar cerita nggak ada yang melihat perempuan melintas di sini karena dari tadi kita ngobrol ini ada kalau saya ngelihat pakai ini ya Pak kepekaan saya ada yang nungguin kayak dengerin kita ngobrol loh Fat di sini Di mana? nih Di bawah gitu. di rel ini tapi agak yang kucing itu tapi cerita apa wujudnya sih masih siluet ya cuman sosok perempuan. Hah? Di mana? Jauhan lagi dikit. Lagi. Nah, Sekitar sini. ya itu yang ada itu kan. Iya. Berapa angka itu? 35. Nah, itu. Dekat sini. Ya, itu samping di tengah rel ya. Oh. Ya. Kalau saya sih pernah dengar suara orang nangis. Ya gitulah, hawar-hawar kata orang Sunda. Oh, enggak jelas. tipis gitu ya. Tipis gitu. Dan saya suara apa ibu-ibu di sini atau apa gimana gitu. Oh, dipikirnya masih positif thinking juga. Selalu positive thinking Iya, emang sih. iya. Iya. Soalnya kita kan udah pas saya pulang sendiri waktu itu Pak. Aku tiba-tiba jadi merinding. Astagfirullahaladzim. Pas saya pulang kayak suara-suara gitu. Tapi saya lihat gitu, nggak ada apa jalan aja saya terus pulang. Ke depan sana. Mau ke sana nggak, Pak? Boleh. Tapi sebentar, Sat. Kenapa? Gue sempet baca juga ada beberapa artikel yang membahas mengenai sejarah pembangunan rel kereta Bogor ini. Jadi ini memang rel kereta ini dibangun sejak zaman Belanda. Belanda. Bener ya Pak? Makanya tadi Bapak bilang ada terowongan Belanda. Belanda. Gitu. Nah, tempat ini dibangun dari orang-orang kita yang di kerja paksa, betul Kerja Pak. lobby. Dan banyak sekali karena kerja paksa itu istilahnya nih banyak sekali memakan Korban. korban. Ketika zaman itu pun memang sudah banyak sekali sih yang membuat hawa-hawa ini mendukung menjadi lebih gimana? Maaf, lagi syuting kita. Apa sih? Hah? Mana? Kagak ada kali lu. Itu di rel. Mana kagak ada lu? Hah? Mana saya? Kagak ada. Mana sih? Mana, Mas? Itu di rel. Di tengah sini. Itu di rel, lu nggak lihat? Ada, Iman. Lu ngaco lu apa sih? Mana? Mana? Mana coba? Mana? Sini, sini, gua lihat ini. Lihatin kita loh. Nggak ada orang. Nggak ada dong. Maksudnya ini lagi serius syuting dulu ah. Ini. Kalau boleh saya tambahin mah, dulu ceritanya terlepas dari pembangunan ini kan dulu sebelah sana tuh Mana? kantor pajak. Hmm. Itu memang tempat kata orang tua dulu buat tempat penyiksaan. Mungkin waktu zaman-zaman
Ini saketrek namanya. Bahasa Belanda itu saketrek itu tempat kantor pajak. Di belakangnya tuh dulu kalau kita masih kecil ngeri bener main ke sana ya. Masih tempat-tempatnya masih tahun 70-an persis gitu di situ. Gimana sih gedung-gedungnya kan masih pada kosong. Tempat-tempat Ini penyiksaan. kenapa goyang ya? Itu nggak goyang, ini goyang sendiri. Goyang tadi ya? Ini goyang kenceng banget loh. Tapi yang ini enggak nih. Lu dapat nggak gambar tadi? Enggak. Ah, enggak. Ini tadi goyang banget nih. Goyang semua. Itu kayak ada yang Enggak, maksudnya biasanya kan kayak cuman Angin doang kan nggak ya. ada orang ini. nggak ada. Nggak ada. Ini masih gerak besar. Cuma ini doang, bagian ini doang nih. Mungkin tadi pas kita Kalau lihat dari sejarah sih gitu ya. Maksud saya apa? Tempat-tempat itu apa? Kantor-kantor yang Hmm. besar. Jadi kadang-kadang sama Belanda mungkin pakai tempat-tempat untuk sementara waktu apa? Kayak Ini masih goyang loh. pemeriksaan apa katanya. iya. Masih goyang, Sar? Apa tuh, Sar? Lu ngeliatnya, Sar? Energi aja atau gimana? Energi aja sih, nggak kayak ada sesuatu yang di bawah tapi nggak ini ya, nggak, kita nggak bisa ke bawah sih, jadi susah ya. Aku boleh ke arah sana nggak sih? Boleh nggak? Kita mau langsung ke arah terowongan aja? Berdua aja. Berdua aja? Nggak apa-apa? Yaudah, Pak Mahmud. Boleh. Terima kasih, Pak, Iya. untuk informasinya nih, Pak. Sama-sama. Makasih banget, mungkin kita langsung mau melakukan penelusuran aja nih. Pak, Saya makasih ya, Pak, sama-sama ya. dari tim. Izin kita mau di Boleh, sini. silakan. Yaudah, pamit dulu ya. Yuk, kita kesana aja deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Deket tengah-tengah sini ya? Ini di sini. Masih ada sosok? Masih ada. Pakaiannya Ini, Sar. Di sini. berdiri. Setingginya nggak terlalu tinggi ya, segini lah kira-kira nih, segini kamu, segini. Terus bajunya pakai rok segini nih, atasannya kayak blus tapi kayak ada di sini aku ngeliat kayak ada kancing, ada kantongnya. Sini. Warnanya rambutnya apa? Nah, itu gelap sih, tapi dari pakaiannya kok seperti Kayak Belanda. zaman itu. Iya, ha? zaman Belanda baju kayak gitu tuh. Bisa komunikasi nggak? Aku coba sih kalau mau. Karena dia maksudnya masih ada di sini gitu ya. Dari tadi kita di sana kan kita cukup lama tuh di sana. Dia tetap bersikeras untuk berdiri di sini. Nggak tahu deh, mungkin ada yang mau ingin disampaikan. Terus terang gue kan kalau gue akan coba sih. Mau langsung pembuktian atau? Oke, yaudah boleh deh. Oke, pemirsa Memburu Misteri, ini di tengah perjalanan kita menuju terowongan kereta Paledang ini, kita mau coba lakukan pembuktian langsung di sini. Karena dari tadi ada yang bikin penasaran Sarah ya. Jadi sosok wanita nih di sini. Nih, di titik ini berdiri. Di titik ini. Sosok wanita yang menggunakan baju warnanya apa, putih, Sar? Krem. Krem coklat muda apa ya? Iya. Aku ngeliat banget kancingnya di sini nih. Oke, Kayak ada kancing. pakaian zaman dulu banget sih ya. Tapi kayak yang official pekerja gitu loh. Fadi? Iya. Dia ngasih gambar ada tempat dia bekerja, ini meja ya. Meja ada banyak kertas, dia sibuk, terus ada ini. Ada bau
bau cerutu. Oh, Dia sambil ngerokok gitu. no, yang di sekeliling dia. Jadi ada beberapa meja lagi, ada satu meja yang duduk perempuan Belanda, rambutnya seperti disanggul begitu. Ini kantor. Tapi aku nggak tahu di mana. Besar, tapi zaman Belanda dulu kan ini sengaja dibangun rel kereta ini memang udah proyeknya mereka gitu. Tapi kenapa di tengah-tengah ini ada kantor? Bukan di sini sih, Fadi. Tapi dia asalnya dia lagi menceritakan dia dulu. Mungkin sebelum dia akhirnya ke sini ya, nggak tahu ya. Ini mungkin dia cuma menceritakan apa dia dulu apa gitu, karena wanita Indonesia bekerja untuk petinggi untuk orang Belanda. Sebentar, aku lagi dengerin dia ngomong. Oke, nggak apa-apa, Sar. Coba komunikasi. Dia di sebelah aku persis nih. Sini. Sambil memberikan. Iya, terus apa? Odi, ingat nggak sejarah ini tahun berapa ini jadi? Gue kurang hafal sih, gue cuman baca ceritanya isi tahunnya gue nggak begitu tahu. 20-an? Astaga. Apaan tuh? Hah? Serius nggak? Di sini nih kayak ada yang lempar kita nih di sini. Ini ada yang ketimpukan di sini kan? Nggak, sebentar ya. Ini baru membuka komunikasi sama dia dulu ya. Yang lain sabar dulu ya. Nah, masa? Ada yang pengen ikutan juga ke Ada sini. sosok lain tadi. Tapi nanti kita nggak fokus deh. Oke, nggak apa-apa, selesain dulu aja yang di sini. Dia suka jalan-jalan di sini karena banyak yang ada di sini banyak kan. Di bagian sana, Ya itu kita emang mengarah ke sana sih. ya di bagian sana itu dibilang ada sosok perempuan, memang sosok perempuan tua. Perempuan tua. Oh, sepanjang ini banyak. Apa sih? Sepanjang ini banyak. Kamu mau aku tahu aku mati. Emang kalimatnya bingung dia. Iya. Dia ngomong apa, lu ngomong aja, nanti gue coba yang rangkai. Di sini ini banyak apa? Kalau Banyak. dia di sepanjang rel kan aku nanya di sini penunggunya apa aja yang kamu tahu, yang dia tahu. Di sepanjang ini sih banyak, tapi yang terdekat yang itu dia nunjuk sana. Ada nenek tua, katanya ada satu lagi sosok dia nggak mau nyebut. Banyak yang seperti aku. Dia kayaknya lagi nyetir. Banyak yang seperti aku. Kalau dia sebenarnya nggak di lokasi ini, tapi dari sana. Dia nunjuk ke sana. Dari sana. Dia salah satu perempuan yang tidak ditangkap dan aku disiksa sih. Tadi Pak Mahmud sempat cerita juga kan, di situ ada kayak zaman dulu nih memang ada tempat yang dilakukan penyiksaan gitu, Sa. Tapi kan tadi dia ngasih tahu bahwa dia kerja duduk di kantor. Ini gimana sih? Kok dia bisa ditangkap sih? Apa karena dia pribumi?
Ini Jepang sih. Dia orang Jepang. Enggak. Yang tentaranya kok. Soalnya tangannya bukan bule. Yang nangkep dia. Aku cuma ngeliat tangan ya, Jadi ada konflik. Aku nggak tahu apa. Dia sama ada 2 perempuan lagi. Nah itu dia meninggalnya di situ. Nah ini jauh dari sini ya, jadi kita nggak usah ngebuka. Iya. Dia cuma mau menceritakan Cuman backstory-nya ceritain dia backstory. sampai kenapa dia ada di sini. Dia emang suka katanya jalan-jalan di sini. Iya. Dia terus begini. Nunjuk ke sana. Iya, terus ke sana. Nggak masalah kalau misalnya kita ke sana. Udah cukup di komunikasinya. Dia mau ikut katanya, nggak apa-apa ya, biarin aja ya. Kalau dia mau ngomong lagi nggak apa-apa, tapi biarin dia. Oke. Yuk normal lagi aja. Oke, jujur sih, lu lagi ngomong kayak gitu, gue dari tadi nge-merinding terus. Di sini udaranya memang terbuka banget ya. Dan di Bogor ini kan memang udaranya sekarang ini lagi dingin. Tapi maksudnya ketika dingin gini kan ngebuat kita udara jadi ketika tarik napas tuh jadi lebih enak ya mestinya ya. Ini tapi ya Parah. kayak napas gue kayak jadi agak pendek banget sih. Ini nggak enak. Oke, kita normalin kamera yuk. Kita sambil jalan ke sana karena susah banget nih kalau cuma satu senter dong nih. Terangin jalan. Kita normalin lagi kameranya. Oke, kita jalan ke sana. Yuk. Itu yang tempat penyiksaan tahun berapa ya Pak? Ingat nggak Bapak? Si Pak itu masih ada nggak? Pak Mahmud masih ada nggak sih? Kalau nggak coba tanyain dong. Iya, aduh. Ish. Ini tadi apa sih, Sar? Dia ngerasa nggak suka atau gimana ya? Hah? Tapi itu bekas bangunan Belanda dulunya. Iya, jadi kata Pak Mahmud tadi kan sempat bilang bahwa itu dulunya bekas bangunan Belanda, yang mana bangunan itu bukan penjara sih, lebih kayak tempat penyiksaan gitu loh, Sar. Dipakai Jepang nggak Pak? Berarti waktu Jepang masuk sempat dipakai juga? Iya dong, maksudnya ketika Belanda sempat kalah, Jepang masuk, otomatis tempat-tempat entah kantor apa pasti dikuasai gitu. Jadi kita cabut, oke? Ke arah sana ya. Aku nggak tahu ya kenapa rel kereta api itu selalu ada energi kayak menyimpan residual energi gitu. Sorry, ini ada hubungannya sih sama fisika gitu, karena kan kereta api ini kan juga ada kayak besinya, medan magnet, makanya kenapa banyak kecelakaan mobil yang terjadi ketika di gardu kereta api gitu loh. Ya aku juga percaya nggak percaya, tapi banyak sekali kejadian yang membuat mobil kayak tiba-tiba mati. Sedangkan kalau misalnya dari sisi fisika sendiri, kan sempat bilang bahwa ada gravitasi, ada kayak medan magnet, ada beberapa bahan-bahan yang membuat tempat ini jadi bikin bisa mesin mati seperti itu loh, Sam. Jadi kan kayak tadi Fadi bilang pembangunan rel kereta ini kan udah dari zaman dulu. Iya, dari zaman Belanda dan banyak sekali memakan korban masyarakat kita. Waktu itu kan dijadiin kerja paksa juga, Sar. Iya, dan kita kan juga tidak terekord semua berapa orang yang meninggal, ada kejadian. Iya, pasti. Kayak gitu-gitu. Jadi memang secara energinya juga ada yang tersisa gitu. Tumpukan demi tumpukan, apalagi. Oke. Dan kadang dari si Mas yang maaf ya, yang ini dari tadi kan kita fokusnya ke sini. Di samping-samping kan banyak penunggunya juga kita dibahas. Tapi kalau kita bahas mereka nggak fokus. Tapi kalau Fadi sekarang ngerasanya sesek nggak? Dari dari pas lo coba komunikasi, Memang sesek. sesek. Tapi justru di sini udaranya dingin dan enak banget, dingin banget. Lebih Karena kan Bogor memang lagi sejuk ya sekarang ya. Tapi napas gue berat. Udah maju dikit. Jadi kalau misalnya
Seriously? Serius nggak sih ini? Oh gila sih. Hah? Serius nggak sih, Vin? Wah ngaco sih ini. Hah? Setiap kita lagi ngomong tentang sejarah atau apa gitu, pasti ada interaksi-interaksi gitu loh. It's okay. Maksudnya kita tim Memburu Misteri kan memang kita ingin meluruskan cerita yang ada di sini, ya kan? Kita ingin meluruskan cerita yang ada di sini dari berjalan dari background yang tadi kita bilang mengenai kejadian tragis kereta ya yang terjadi di terowongan ketika tahun 2000 itu yang sebenarnya pengen kita kuak gitu. Tapi ternyata ketika kita membahas lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, dan sedikit lebih flashback lagi ke belakang, ya salah gue juga sih, gue sempat baca bahwa zaman Belanda ya dulu seperti ini sejarahnya gitu. Mungkin yang tadi Sarah bilang bahwa energi-energi itu yang ingin dibahas, tapi kan kita harus coba fokus. Oke, it's okay Sarah, it's okay. Kita tinggalin aja dulu nggak apa-apa. Kita coba langsung ke terowongan aja yuk. Sar, sebelum kita ke bawah terowongan, tadi gue sempat notice juga kan, Pak RT sempat cerita bahwa sempat ada kejadian seorang wanita membeli sesuatu di warung kopi, ya kan? Kemudian ketika membayar, wanita itu pergi, uangnya itu berubah menjadi daun. Kenapa gue ajak lu ke sini dulu gitu? Karena gue ngerasa bahwa ini harus diperjelas nih. Cerita ini kan cerita real yang ada gitu. Makanya gue ajak lu di atas jembatan dulu. Habis ini baru kita coba lakukan penelusuran sekaligus pembuktian di bawah gitu. Nah, yang jadi penasaran adalah emang zaman sekarang masih ada ya yang kayak gitu ketika uang asli berubah jadi daun. Sebenarnya Tapi masalahnya ini kita dapat ceritanya dari orang yang langsung yang ya itu dia gitu. ada beberapa cerita seperti itu pernah terjadi juga. Tapi ya itu dari cerita orang gitu ya. Cuman sekarang kan kalau dilihat secara energinya di sini di atas jembatan ini memang dari tadi ada sosok perempuan yang suka mondar-mandir di sini. Dia ada di sebelah Fadi sekarang. Serius lu? Ya. Gila gue merinding banget. Dia suka duduk di sini. Ini? Iya, suka Duduk di sini? sini. Terus nanti pindah lagi ke sana kadang-kadang. Nah, Terus pokoknya nih areanya dia nih. Kadang suka jadi seluas ini ya area dia pokoknya di atas jembatan ini. Sampai sini sampai sana-sana juga jalan dia, maksudnya teritorialnya dia gitu. Dilihat dari wujudnya. Apa? Wujudnya apa nih? 19 tahun umurnya. Umurnya 19 tahun. Rambutnya ikal gitu ya. Terus? Diurai. Pakaiannya tuh nggak jelas tapi ada kayak iketan di sini nih. Kayak obi-obi gitu. Dia pakai kain atasannya cuman nggak. Oh, kain. Aku nggak kelihatan ini ya, bajunya aku nggak. Aku cuma ngelihat ini nih. Dia sekarang duduk. Jangan. Bahaya. Hah? Bahaya. It's okay. Oke, pemirsa Memburu Misteri, mungkin ini ada hubungannya ya. Jadi dari yang Pak RT cerita tadi, ternyata di sini Sarah mendapatkan respon, reaksi dan juga penggambaran bahwa memang ada sosok wanita
ini kita masih belum tahu nih, ini apakah wanita yang sama yang melakukan hal tanda kutip ya, Iya. yang merubah uang menjadi daun itu. Tapi tadi Sarah sempat bilang bahwa teritorialnya itu lumayan besar ya di atas jembatan ini. Oke. Dan kalau misalnya pemirsa mau tahu, sekarang ini kita tepat berada di atas jembatan, di mana jembatan ini adalah terowongan dari terowongan kereta Paledang. Dan mungkin pemirsa juga sempat membaca bahwa kejadian ini memang sangat tragis sekali. Dan mau kita coba langsung turun aja ke bawah. Oke, pemirsa Memburu Misteri, mungkin kita langsung coba turun ke bawah. Kita tinggalkan dulu teritori dari si wanita yang itu. Mudah-mudahan ada korelasinya juga sih antara cerita tadi. Cuman pasti Sarah sudah mendapatkan gambaran seperti itu. Kenapa kita tidak melakukan pembuktian di sini? Karena lagi-lagi tujuan utama kita adalah ingin mendapatkan cerita misteri yang ada di Kerel ya, di bawah. Di terowongan. terowongan situ. Ya. Oke? Semua. Ikutin semua rasa. Udah bicara dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu ini siapa? Ini sih Kenapa? Lehernya? Jadi nggak bisa ngomong karena lehernya. Bisa kita mendapatkan reaksi ini dari sosok makhluk yang ada di sini. Kita tadi cek ternyata ini sosok yang mana lehernya terluka, makanya dia tidak bisa ngomong. Ini tangannya dingin banget nih. Nanto, yuk. Toh, Yuk. minta air boleh, minta air. Pemirsa Memburu Misteri, ini juga di luar dari dugaan kita ya. Ternyata kita mendapatkan respon. Ternyata salah satu tim kita ini orang audio, Anto sempat kayak kemasukan gitu. Cuman tadi sosok yang masuk ini ternyata apa? Lehernya ada terluka, makanya dia tidak bisa bicara apapun gitu. Tapi udah kita coba benerin. Yaudah kalau gitu kita tetap lanjutin ya. Kita mau ke arah terowongan. Tapi sebelum itu kita ada satu lokasi. Ini di mana ada cerita juga Sar di situ mengenai tragedi kereta, tapi bukan tragedi trek kereta yang kejadian tahun 2000. Nah, mungkin kita langsung ketemu sama narasumbernya. Tadi tim kita udah janjian di sana ya? Di mana? Di sana. Oh, Oke, udah yuk. ada. Oh, itu tuh. Oh, ya yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Bu, saya Sarah. Dengan Ibu siapa? Ibu Hidu. Ibu? Indul. Oke. Ini kan kita mendapatkan informasi dari tim kreatif kita bahwa sepanjang rel kereta ini kan adalah rel kereta yang menghubungkan Bogor dengan Sukabumi. Katanya Bu, di dekat sini sempat ada cerita kereta ini sempat ambruk apa nyusruk, itu gimana Bu ceritanya Bu? Ambruk longsor lah ke sini. Hah? Ini jam 1 malam itu kereta barang. Banyak penumpang yang ikut dari sana dari Bogor mau ke Sukabumi. Jadi itu langsung itu dia balik lagi sini kereta, dia jungkir di sini. Terus ibunya pada meninggal orangnya. Oke, itu kalau boleh tahu kejadian tahun berapa tuh Bu? Tahun 74. Ini titik si keretanya itu boleh tahu Bu pastinya di mana? Ini, di sepanjang ini. Yang selamat. Iya. Oke, berarti itu tahun 74 kejadiannya kereta sempat ini. Jadi memang kenapa banyak sekali cerita mengenai jalur kereta Bogor Sukabumi, terlebih lagi kejadian di tahun 2000 gitu. Ibu nggak apa-apa, Ibu makasih untuk berbagi ceritanya sama kita.
kita mau izin melakukan pembuktian dan penelusuran, boleh Bu ya? Ya, boleh. Oke, sebenarnya gue sempet juga mendapatkan beberapa cerita dan gue sempat mengalami Sal. Ini percaya atau nggak percaya, ini sedikit pengalaman pribadi gue. Jalur Jakarta-Bandung kan sekarang ada tol Cipularang, Purbalenyi. Ketika masuk di tol KM 70 sekian sampai 80 sekian, itu kan memang aura mistisnya juga cukup lumayan. Awalnya gue sempat nggak percaya saat gue baru percaya itu ketika gue mau coba jemput nyokap gue di Bandung, gue dari Jakarta, tiba-tiba gue merasa kayak ada, Dah, siapa yang lempar batu? Enggak ada. Assalamualaikum. Bisa bicara nggak? Jangan kemana-mana ya, duduk di sini ya, misalkan ya. Hah? Namanya siapa? Nangis. Hah? Boleh dong, gue mau lakukan pembuktian sekalian. Night vision ya. Oh, kamu Kenapa di situ? Kamu di situ ya? Badan, hah? Badan kamu di situ? Di situ Fadi katanya dia. Iya, tadi kan si ibu ini kan sempat cerita. Coba ada hubungan sama kereta nggak, Sal? Kamu kecelakaan kereta? Hah? Astagfirullah. Tangannya nggak ada nih dia. Tangannya nggak ada. Nggak ada tangannya. Boleh tahu namanya siapa? Biar kita bisa doain. Burhan waktu naik kereta sama siapa boleh tahu? Sendiri? Sama istri? Yo, sama istrinya. Oke, habis ini kita doain ya. Ada yang mau disampaikan, Burhan? Nggak ada? Ikhlas ya? Ya, oke. Boleh, bisa. Yuk, dikeluarin. Satu lagi. Boleh dong dibantu dong. Boleh dibantu dulu yuk. Cat, keluar dulu yuk. Yuk, hati-hati. Ya, minum yang hangat dulu yuk. Yuk. Jadi memang banyak sekali korbannya. Mungkin setelah ini kita hanya bisa membantu mendoakan dan ternyata masih ada beberapa saja di sini yang mereka bisa dikatakan nyangkut ya. Hanya kita yang bisa membantu mereka sebenarnya Fadi yang masih hidup. Oke, pemirsa misteri, sekarang kita mau coba langsung ke terowongan Paledang di sana. Kita akan melakukan pembuktian sekali lagi seperti apa yang ada di sana. Kita langsung sana. Oke, pemirsa memburu misteri, di belakang kita ini sudah ada terowongan yang tadi sempat kita bahas juga. Mungkin langsung saja kali ya, kita akan mencoba menelusuri dan sekaligus melakukan pembuktian yang ada di terowongan ini. Sebenarnya sih kita berharap mendapatkan suatu cerita, tapi ini terbentur lagi ya Sareh. Masalahnya adalah kebenaran yang ada, fakta yang ada kan memang terjadi kecelakaan. Tapi sejujurnya kita datang ke sini bukan itu yang kita cari mengenai sosok-sosok yang itu, tapi kita pengen tahu ada apa lagi sih di sini sampai membuat aura di sini tuh menjadi mistis. Kita menilik sedikit sejarah ke belakang, memang banyak sekali yang memakan korban ketika pembentukan rel dari Bogor dan sampai Sukabumi ini seperti itu. Gitu. Tapi kita tetap akan mencoba karena di sini kita tetap ingin memastikan apapun yang terjadi ada ataupun tidak. Yang penting kita maju. Oke, Sarah siap? Siap. Oke, kalau gitu kita coba langsung pembuktian, kita mulai dari sekarang. Gimana Sar? Apa udah mendapatkan?
Sarah mau coba di tengah sini? Boleh. Kenapa, Sar? Ya, aku mual. Ini sekarang jadi selokan aja sih ini. Saya mau coba di tengah aja, Sir. Takut kenapa-napa. Oke. Udah siap, fokus. Yang mendekat sekarang justru malah ada sosok perempuan lagi, Fat. Sosok perempuan. Iya, dan dia datangnya dari sana. Mana? Dari arah kanan. Sini? Dia kayak turun gitu. Tempatnya dia tepat di atas ini. Sini sekarang. Iya, tempatnya dia sukanya di jembatan ini. Jembatan di sini, bawah sini, atau di atas jembatan ini? Di atas, di atas. Tapi dia turun barusan. Kata dia, ini daerahku. Kita nggak mau ganggu, kita ingin berbagi cerita apa yang bisa kita temukan di sini ya, Fadi ya. Iya. Kita tidak bermaksud untuk mengusik sama sekali. Aku sih kalau boleh jujur rasanya di sini nggak karuan ya, Fadi. Oke. Apa yang bisa lo ceritain? Jujur dari tadi sih gue cuman merasakan udaranya dingin karena memang di Bogornya lagi dingin, tapi napas sesak banget. Memang walaupun ketika kita masuk ke jembatan ini memang aromanya tidak sedap, tapi gue masih positive thinking bahwa karena selokan ini aja sih baunya sih. Kotor ya. Ya karena selokan ini aja sih baunya. Oke, Sarah, kalau menurut Sarah, kalau kita tidak perlu membahas kejadian yang terjadi tahun 2000-an itu, mana tragedi kecelakaan, karena memang jujur secara etika kita seperti mengorek luka lama. Gak apa-apa, hiraukan itu, coba apapun yang ada di sini, Sarah rasakan, apa yang Sarah rasakan, ceritakan ke saya. Gue ketariknya ke situ terus sih. Kemana? Ketariknya ke yang kejadian itu. Tapi gue gak bisa cerita karena gak enak kan. Iya. Nanti kayak Gue justru ketariknya ke kejadian itu. Oke. kan banyak Iya. apa sih? Pasti ada sedih, ada penyesalan juga kan. Dan gak seharusnya mereka melakukan kecelakaan kan. Maksudnya gimana ya? Tidak seharusnya terjadi gitu. Ya kita cuman bisa bantu doain aja gitu. Nah, kalau misalnya ditanya aku ngeliat apa, aku nggak bisa ngomong.
Iya, aku nggak berani ngomong. Gitu. Nah, ini apa ya, residual. Jadi apa yang pernah terjadi biasanya kalau orang yang peka itu bisa melihat seperti flashback gitu. Iya. Ini sifat. Ya. Mungkin setelah ini kita akan melakukan doa. Ya. Semoga tempat ini diberikan kesejukan seperti udara Bogor pada malam ini. Walaupun jujur napas gue sampai detik ini masih terasa sesak. Tapi mudah-mudahan sesak ini karena mungkin kesedihan yang mereka rasakan. Tapi setelah ini mungkin mudah-mudahan tidak ada lagi kesedihan. Dan mungkin orang tua ataupun sanak, keluarga segala macam tinggalkan juga sudah mengikhlaskan juga karena kejadian ini sudah 18 tahun yang lalu. Oke, pemirsa Memburu Misteri, mungkin cuman itu saja yang bisa kita sampaikan di sini. Semoga tayangan ini bisa memberikan edukasi buat kita semua, pelajaran, apapun itu. Semoga hal baik yang kalian dapatkan dari tayangan ini juga bisa berdampak positif juga terhadap kehidupan kalian. Keselamatan itu nomor 1. Jadi patuhi aturan yang ada. Duduk pada tempatnya gitu dimanapun. Misalnya pun naik bis atau kendaraan umum apapun, kalau rame nunggu aja dulu, gitu, jangan maksain atau apa gitu. Karena jangan sampai terjadi apa-apa dengan kalian. Be safe gitu, hati-hati. Seperti kejadian ini memang itu mungkin yang disampaikan ke mereka bahwa jangan sampai seperti kita. Iya. Itu jangan sampai seperti kita. Dan ini kembali lagi kita menghimbau kepada pemirsa, khususnya kita tim semua Memburu Misteri yang ada di belakang kamera sini, saya dan juga Sarah, bahwa apapun yang kita lakukan, taatilah peraturan yang ada. Please jaga keselamatan kalian karena keselamatan tetap menjadi nomor 1. Kalau begitu.